Allah perintahkan kita perkataan yang baik. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Rasulullah bahkan mengganti nama sahabat yang tidak tepat dengan nama yang baik. Masalah makan dan minum bagian dari aktivitas yang diatur oleh syariat. Selain itu, makanan dan minuman adalah nikmat karunia dari Allah. Maka Allah mengatur cara kita makan dan minum yang benar sebagai wujud syukur atas nikmat itu. Intinya, segala keburukan wajib dijauhi. Apakah keburukan itu berupa perbuatan, perkataan, maupun niat. Walaupun niat dan perbuatannya benar, maka tidak boleh dinamakan dengan nama yang buruk. Demikian juga sebaliknya, menamai keburukan dengan nama-nama yang indah, kedua-duanya diharamkan. Pemirsa Khazanah, ternyata solat menjadi sarana efektif melapangkan rezeki. Manfaat lainnya masih banyak lagi, seperti solat menjadi sarana menjaga kesehatan, tolak bala, menjauhkan penyakit, meneguhkan hati, mencerahkan wajah, menambah kekuatan, menghilangkan kemalasan, membangkitkan semangat, menjaga nikmat, mengundang berkah, menjauhkan dari setan, mendekatkan diri kepada Ar-Rahman, dan manfaat lainnya. Ini sebagian manfaat solat yang disebutkan Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Tentang solat bisa mengundang rizki telah Allah Ta'ala kabarkan dalam firman-Nya. Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan solat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Toha ayat 132. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memerintahkan keluarganya untuk sholat dan mengerjakannya bersama mereka, bersabar menjalankannya dan kontinu melaksanakannya. Redaksi ini berlaku secara umum kepada seluruh umatnya. Memerintahkan keluarga menjalankan sholat berarti menyuruh mereka melakukan sebab yang bisa menyelamatkan mereka dari murka Allah dan azabnya. Bersamaan itu pula wajib bagi yang memerintahkan menjalankan sholat bersama mereka, karena nasihat dengan keteladanan lebih kuat pengaruhnya daripada nasihat lisan. Dalam menjalankan kewajiban sholat ini harus disertai kesabaran, karena menjaga sholat bukan perkara ringan. Allah sendiri telah mengabarkan pada kita dalam firman-Nya, dan sesungguhnya sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Berarti seorang kepala keluarga dan anggota keluarganya bersama-sama menjadi ahli sholat, kontinu menjalankan sholat dengan menjaga syarat dan rukunnya, adab-adab dan kekhusyuannya. Lalu apa hubungannya sholat dengan kemudahan rezeki? Lihatlah kelanjutan ayat ini. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Maksudnya, kami tidak membebani dirimu menjamin rezeki salah seorang dari makhluk kami, bahkan tidak pula atas dirimu sendiri. Kami hanya membebani dirimu dengan amal. Ulama lain menjelaskan, maksudnya kami tidak membebanimu dengan rezeki dirimu sendiri dan keluargamu. Kamilah yang menjamin rezekimu dan mereka. Apabila engkau tegakkan sholat, rezeki datang kepadamu dari jalan yang tak diduga. Maka fokuslah untuk urusan akhiratmu. Jagalah sholat tanpa mengalahkannya dengan kesibukan mencari penghidupan. Dengan menjaga sholat, jangan khawatir soal rezeki dan sumber kehidupan, karena Allah sudah menjamin kecukupan rezeki bagi orang yang menjaga haknya subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, bukan berarti ayat ini menyuruh untuk bermalas-malasan mencari rezeki dan bekerja, karena Allah saat menyifati para muttaqin atau orang-orang yang bertakwa, mereka bukan para pengangguran, tapi memiliki kesibukan bekerja dan berdagang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah,
dan dari mendirikan sholat, dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Al-Quran Surah An-Nur ayat 37. Mereka berjual beli dan berniaga, tapi kesibukannya tersebut tidak melalaikan mereka dari menghadiri sholat berjamaah. Mereka menegakkan sholat sesuai perintahnya dan menjaga waktu-waktunya. Cara seperti inilah yang dicontohkan para generasi terbaik Nabi SAW. Apabila mereka terhimpit kebutuhan, ditimpa kesulitan dan sempit rezeki, maka mereka segera sholat dan menyuruh keluarganya menjaga sholat. Misalnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sholat malam sebanyak yang Allah kehendaki. Apabila sudah tiba penghujung malam, beliau bangunkan keluarganya untuk sholat sambil berkata kepada mereka, "Sholatlah, sholatlah." Kemudian beliau membaca Al-Quran Surah Toha ayat 132. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah, apabila keluarganya terhimpit kebutuhan, ia berkata, "Berdiri dan sholatlah." Lalu berkata, "Inilah yang Allah Ta'ala dan Rasulnya perintahkan." Kemudian beliau membaca Al-Quran Surah Toha ayat 132. Kita diperintahkan menjadikan sholat sebagai sarana meminta pertolongan kepada Allah. Ini termasuk wasilah atau sarana yang dibenarkan dan disyariatkan. Di antaranya meminta dilapangkan rezeki agar tidak meminta-minta kepada manusia. Menegakkan ibadah kepada Allah yang menjaga haknya tidak akan menjadikan seseorang susah dalam hidup. Bahkan sebaliknya, ibadah-ibadah kepadanya akan menjadi sebab keberkahan dalam hidupnya. Di antaranya, keberkahan dalam urusan rezeki. Pemirsa Khazanah, hampir semua kita pernah mengalami getaran cepat pada bagian tubuh tertentu yang disebut dengan kedutan. Getaran itu datangnya tiba-tiba dan tidak dapat dikendalikan gerakannya. Karena getaran yang cepat dan tak terduga inilah kemudian muncul banyak tafsiran yang dianggap sebagai pertanda. Pertanda akan terjadi sesuatu. Bahkan dalam tradisi sebagian masyarakat di tanah air, setiap kedutan pada bagian-bagian anggota tubuh memiliki arti dan pertanda berbeda. Misalnya, jika seluruh bagian tubuh berkedut, itu tandanya akan menghadapi banyak urusan. Jika hanya kepala sebelah kiri saja, berarti akan mendapat rezeki nomplok. Jika kepala sebelah kanan yang berkedut, artinya akan mendapat pujian orang banyak. Jika alis yang berkedut, pertanda akan bertemu dengan orang yang dicintai. Lain halnya, jika yang berkedut adalah kulit mata sebelah kanan, konon dia akan menangis karena akan mendapatkan kejadian yang menyakitkan. Ada juga yang bilang kalau daun telinga berkedut, itu tandanya orang membicarakan keburukannya. Semua kedutan dari ubun-ubun hingga ujung kaki dianggap sebagai pertanda. Kedutan pada ubun-ubun alamat akan diangkat jadi pemimpin, sedangkan kedutan di tumit pertanda akan hidup prihatin dan bekerja keras. Ironinya, pertanda dari kedutan ini begitu mengakar di kalangan sebagian masyarakat, bukan hanya orang-orang awam, bahkan di kalangan terpelajar. Maka tak heran jika kita sering menemukan orang yang mengalami kedutan di bagian tubuh tertentu yang dianggap sebagai pertanda buruk hingga membuat dirinya gelisah. Demikian pula sebaliknya, jika kedutan dianggap sebagai pertanda baik, ia berharap-harap cemas menunggu kebaikan yang akan diraih. Maka seringkali kita mendengar dari rekan atau saudara yang mengungkapkan, "Alhamdulillah dapat rezeki, pantesan dari tadi kedutan terus." Atau misalnya ada orang yang kelopak mata kanan bawah berkedut yang dianggap masyarakat sebagai pertanda akan datangnya kesedihan, bisa kematian, musibah atau hal-hal yang mendatangkan kesedihan, sehingga ia gelisah hingga membatalkan aktivitasnya atau mengubah rencananya. Mungkin saja fenomena semacam ini kita anggap sebagai sesuatu yang biasa.
Padahal fakta semacam ini luar biasa dalam pandangan agama, karena menjadi persoalan serius yang menyangkut dan mengusik pokok-pokok agama. Dulu sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab sangat mempercayai pertanda-pertanda. Semua itu menjadi patokan aktivitas mereka. Saat akan bepergian, mereka mencari pertanda dulu dengan melepas burung. Jika burung belok ke arah kanan, pertanda baik. Rencana bepergian tetap dilanjutkan. Jika belok ke kiri, pertanda buruk, hingga mereka membatalkan rencana kepergiannya. Inilah yang disebut dengan tatoyur, dari kata toir atau burung. Artinya menyandarkan aktivitas pada pertanda dari gerakan burung. Sehingga setelah datangnya Islam, Nabi menegaskan kebiasaan semacam ini tidak benar, karena semua hal telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekuatan lain yang mengaturnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firasat ini tentu berbeda dengan pertanda seperti kedutan, karena firasat terkait dengan ketajaman hati. Firasat ini dibenarkan dalam agama, bahkan ditegaskan Nabi sebagai sinyal yang dimiliki oleh orang-orang mukmin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waspadalah dengan firasat orang mukmin, karena dia melihat dengan cahaya Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Firasat berarti hadirnya suatu keyakinan dan kemampuan melihat hal-hal yang tak terlihat. Sedang menurut Raghib Al-Asfahani, firasat adalah penafsiran mengenai kondisi seseorang, bentuk, aura, dan ucapannya, sehingga bisa diketahui perangai, keutamaan, dan hal-hal buruk yang ada padanya. Pendek kata, firasat adalah kemampuan seseorang untuk melihat hal-hal yang tersembunyi meski ia berada di luar objek itu. Firasat inilah yang dipahami sebagian ulama dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 75. Ibnu Abbas menegaskan bahwa yang dimaksud orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda dalam ayat ini adalah orang-orang yang memiliki firasat tajam. Makna serupa bisa kita dapati dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Muhammad ayat 30. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu. Al-Quran Surah Muhammad ayat 30. Nabi SAW mengingatkan pada kita dalam sabdanya, "Waspadalah terhadap firasat seorang mukmin, karena sesungguhnya dia memandang dengan cahaya Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Lalu dari mana kita tahu bahwa firasat seseorang itu betul, bukan hayalan? Nah, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, firasat terpancar dari keimanan seorang mukmin. Sebabnya adalah cahaya yang dilemparkan oleh Allah ke dalam hati seorang mukmin, sehingga mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Intinya, firasat adalah lintasan pikiran yang masuk ke dalam hati sehingga menghilangkan segala yang berlawanan dengannya. Firasat ini terkait erat dengan tingkat keimanan seseorang. Jika iman seseorang kuat, maka firasatnya akan lebih tajam. Abu Amr Ibnu Nujaid, seorang tokoh Islam abad keempat Hijriah, pernah mengungkapkan, Shah Al-Karmani, seorang raja di Asia Tengah pada masa itu, firasatnya sangat tajam, tidak pernah salah. Suatu ketika dia berkata, "Barang siapa menjaga pandangannya dari perkara haram, menahan nafsunya dari syahwat, memenuhi batinnya dengan perasaan selalu diawasi Allah, memenuhi lahirnya dengan mengikuti petunjuk Rasul, dan membiasakan diri untuk memakan barang halal, maka firasatnya tidak akan meleset." Oleh karena itulah, jika kita mendapati orang yang disebut-sebut memiliki firasat yang tajam hingga bisa melihat sesuatu yang tak terlihat secara kasat mata, jangan keburu percaya. Sebelum memastikan,
kualitas keimanan orang tersebut. Pertanyakanlah sejauh mana ia menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana ia menjauhi larangan Allah, sejauh mana ia menjalankan petunjuk dan sunnah Nabi SAW. Bahkan pertanyakanlah sejauh mana ia memperlakukan sesuatu yang halal. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.